Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SMK Hasina. Semoga kita selalu diberikan nikmat berkah di tengah pandemi virus corona ini. Kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan aplikasi input rapot versi 2020 begitu. Kenapa memang harus diperkenalkan? Karena memang aplikasi ini baru diberlakukan di tahun ajaran 2019-2020 di semester kedua begitu. Lalu apa bedanya dengan aplikasi yang sebelumnya? Begitu. Karena aplikasi yang sebelumnya itu memiliki beberapa keterbatasan karena memang sifatnya itu offline. Berbeda dengan yang sekarang itu bisa offline dan bisa juga online begitu. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu. Bisa dilihat pada teks di layar. Ada poin nomor 3 itu khusus untuk pengguna komputer atau laptop. Yang harus disiapkan adalah email Gmail. Berarti email masing-masing Bapak Ibu. Lalu yang keduanya adalah browsernya harus Google Chrome. Begitu. Lalu untuk pengguna smartphone berarti pengguna handphone itu menggunakan aplikasi Google Sheet atau Spreadsheet. Ya. Mungkin kalau guru akuntansi ini sudah yang paling paham kalau mengenai Google Sheet atau Spreadsheet ya. Karena sudah mainan sehari-hari mungkin. Lalu sama email Gmail juga disiapkan untuk pengguna smartphone. Jadi aplikasi ini bisa digunakan di laptop ataupun di smartphone begitu ya. Jadi memang ini memperbaiki dari sistem yang kemarin 2 atau 3 tahun ke belakang begitu ya. Karena dirasa aplikasi yang sebelumnya itu contohnya misalkan ada 23 kelas berarti ada 23 file begitu ya. Berbeda dengan sekarang berarti kita mengerjakan di satu sistem berarti hanya ada satu file yang terhubung satu sama lain begitu. Jadi kalau yang dahulu itu kelemahannya adalah misalkan kita merubah data siswa berarti setiap kelas itu merubah gitu ya. Kadang ketika semester 2-nya, misalkan kelas 1-nya dirubah, semester 2 ternyata datanya belum berubah, itu kelemahannya begitu ya. Berbeda dengan yang sekarang, kalau kita rubah datanya, kita akan merubah langsung ke sentral atau ke pusat, misalkan ke database-nya begitu ya. Jadi kelebihannya mungkin seperti itu salah satunya begitu. Dan diharapkan akan lebih mudah digunakan begitu ya. Karena memang karena Google Spreadsheet ini produk dari Google begitu. Dan selama 9 minggu ini selama pandemi Bapak Ibu guru mungkin sudah familiar begitu ya dengan yang namanya produk dari Google. Salah satunya mungkin Google Classroom atau Google Form formulir yang Bapak Ibu isi ke KCD itu selama 9 minggu berturut-turut itu sudah jadi modal yang cukup untuk latihan mengisi rapot begitu ya. Itu salah satu produk dari Google begitu. Oke, kali ini yang pertama kali saya akan berikan tutorialnya adalah tata cara input nilai rapot oleh guru mapel yang pertama mungkin. Yang keduanya nanti input rapot oleh wali kelas. Jadi ada 2 tutorial begitu. Mungkin ada 3. Ya.
Jadi output rapat oleh panitia atau pihak kurikulum dari sekolah begitu. Ada 3 video kemungkinan. Baik, sekarang saya akan memulai. Yang pertama itu langkah-langkah input rapat oleh guru mapel. Baik, karena di sini menggunakan laptop gitu, jadi saya akan coba poin nomor 3 sebagai pengguna laptop begitu. Untuk pengguna smartphone itu sama saja, hanya beda di tampilannya. Oke. Ini adalah link yang kemarin sudah diberikan. Domainnya adalah rapport.smk.sch.id. Enter. Oke. Nanti akan masuk ke portal atau di dashboard. Tampilan utamanya seperti ini. Untuk tampilan maksimal, ini boleh dihilangkan atau misalkan ini di full screen agar tampilannya maksimal dan enak dilihat, dipandang begitu ya. Oke. Di dashboard sebelah atas ini ada logo SMK Hasina. Jadi kalau kita klik ini masuk ke website SMK Hasina. Jadi bagi yang belum tahu, website Hasina adalah ini begitu ya. Ini adalah informasi yang di-share ke publik begitu ya. Jadi kalau aplikasi rapat ini khusus internal, untuk yang publik ini adalah informasinya di-share di sini begitu. Lalu di sebelah atas, dashboard bagian atas, ini adalah info dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan. Ya, bisa dilihat dari sisi totalnya ada 718 siswa laki-laki dan perempuan, tersebar ke dalam 5 jurusan masing-masing ya, dengan jumlahnya seperti ini begitu ya. Lalu di sini ada informasi. Jadi informasi mengenai akademik dan seputar pengisian rapat nanti akan di-share di sini begitu ya. Mungkin kedepannya informasinya akan lebih luas, tidak hanya seputar ini begitu ya. Lalu ada infografis progres input nilai. Jadi nanti ketika Bapak Ibu guru-guru mapel menginput nilainya, nanti akan muncul di sini progres nilainya. Ini ditampilkan per jurusan begitu. Jadi ini kalau ketika sudah 100% begitu, berarti selesai begitu ya. Jadi jurusan farmasi ini selesai dan siap buat di print out raportnya begitu. Kalau belum selesai berarti belum siap di print out begitu ya. Ini progres semua jurusan. Lalu ini adalah hitung mundur 30 hari lagi. Berarti sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 itu jaraknya 30 hari lagi ya. Cukup ini. Ya, kalau memang tanggal 19 Juni ini sudah akan dibagi rapot begitu ya. Lalu di sebelah kanan ini adalah jadwal dan struktur kurikulum. Jadi seputar jadwal, struktur, mungkin untuk keperluan Bapak Ibu nanti membangun sebuah RPP ataupun laporan-laporan administrasi seperti kalender akademik, itu dicantumkan di sini, di-share di sini. Begitu. Termasuk jadwal terbaru mungkin nanti tahun 2020-2021 di sini. Lalu ada data guru. Data guru itu adalah contohnya adalah pengisian nama dan email kemarin gitu ya. Jadi diharapkan sebetulnya harus betul gitu ya. Nama lalu emailnya gitu. Dan ini kalau sudah diceklis saja gitu. Jadi memastikan apakah betul atau tidak namanya gitu. Jadi saya tidak berhak buat mengedit ataupun
menghapus merubah begitu. Jadi Bapak Ibu silahkan apabila ditemukan kesalahan penulisan silahkan langsung dibetulkan di sini begitu ya, karena ini akan jadi acuan yang ditampilkan di print, apalagi wali kelas mungkin nanti di Titimang Sarapot ini mengacunya dari sini, nanti diambilnya datanya begitu ya, dari nama begitu. Oke. Yang berikutnya di sebelah kiri ya, ini adalah gerbang atau portal masuk ke jurusan masing-masing begitu ya. Yang mengajar di farmasi berarti silahkan klik ini atau klik go ya. Yang mengajar di TKJ dan yang lainnya berarti silahkan ya klik di sini atau di go. Jadi ada dua alternatif klik di sini ya. Yang pengguna laptop bisa klik di logo ini atau di text go begitu. Tapi untuk pengguna smartphone ini tidak berfungsi di handphone begitu ya, tidak berfungsi. Tapi hasilnya nanti ketika diklik atau masuk sama saja, hasilnya adalah ke portal jurusan masing-masing begitu ya. Ini adalah portal input guru mapalnya. Oke, kita coba yang logonya bagi pengguna PC. Bedanya adalah ada selamat datangnya begitu ya. Tapi hasilnya adalah ke sini-sini juga masuknya begitu ya. Sengaja disediakan alternatif karena memang kita baru migrasi gitu ya, agar Bapak Ibu tidak asing gitu ya, karena sebelumnya kita menggunakan Microsoft Office Excel begitu. Oke, kita tutup satu karena ini sama. Oke. Saya perkenalkan kembali tampilan antarmukanya. Oke. Walking berarti sedang menunggu statusnya. Sedang menunggu. Sebagai info, jadi satu kelas itu dia membutuhkan kurang lebih hampir 500 kolom begitu. Jadi wajar saja di tiap laptop Bapak Ibu mungkin statusnya akan menunggu karena mengkalkulasikan dahulu begitu ya. Jadi satu kelasnya itu membutuhkan 500 kolom kurang lebih. Berarti kalau farmasi ada 4 rombel berarti kurang lebih ada 2000 kolom yang harus dikalkulasikan gitu, disiapkan gitu ya. Oke, baik, di sini di sebelah kiri adalah info ya. Jadi nanti para Bapak Ibu guru mapel ini bisa mantau di sini begitu ya. Dari mulai mata pelajarannya ya, terutama wali kelas nanti bisa memantau di sini statusnya 0% karena belum ada yang input ya. Kalau sudah 100% berarti ini semuanya, berarti progres pekerjaannya ini progres pekerjaan kelas 100% berarti sudah aman. Maksudnya sudah aman itu bisa dilanjut ke print out. Ini khusus wali kelas. Jadi wali kelas nanti akan lebih sering memantau di sini gitu ya. Di tiap jurusan di portal masing-masing input guru mapel begitu ya. Sekedar info, di sini di keterangan diberitahukan bahwa saya sudah memberikan maksudnya kamar ya. Kamar X1 itu khusus untuk kelas 10 rombel pertama. Kode X2 itu kelas 10 rombel kedua. Kebetulan farmasi itu kalau tidak salah tidak ada kelas 10 rombel kedua ya. Berarti ini dikosongkan. Ini akan dikosongkan ya. Dikosongkan X2-nya. Jadi loncat ke kode X Romawi 1 ya, 11 berarti kelas 11 farmasi itu posisinya di sini ya. Lalu X2 ini karena tidak ada rombelnya berarti ini dikosongkan ya. Dikosongkan itu tidak diisi wali kelasnya, dan walaupun diisi juga di sini tidak terdaftar ya. Terdaftar. Jadi jangan sampai nanti ketika input nilai salah masuk kelas begitu ya. Lihat di
kodenya, ya. Kode di sini atau kode di sini sudah jelas sebetulnya dengan info dari sisi jumlah siswa dan wali kelasnya sudah begitu, ya. Untuk tampilan lebih ini silahkan diperkecil saja ini, misalkan 90% ataupun 75%, disesuaikan saja. Atau misalkan di keyboard laptop klik Ctrl Min gitu, ya, untuk memperluas tampilan. Oke, yang berikutnya kita akan coba sebagai guru mapel menginput nilai untuk masuk ke input nilai begitu, ya. Misalkan kita akan coba di sini kelas 10 farmasi pelajaran PAI, ya, atau dengan PKN, ya. Kita akan menginput nilai 2 ini, ya. Cara masuknya adalah karena kita sebagai guru mapel berarti kita bisa akses melalui ini, ya, atau melalui ini text go, atau melalui di bawah di sheet atau di worksheet di bawah X1, ya. Karena kodenya X1 berarti kita di sini, ya. Kita ke sini misalkan go. Untuk go ini oke. Maaf. Tertutup barisannya. Oke, text go atau X1. Oke. X1. Oke, sedang bekerja, ya. Karena memang di belakang ini banyak kode yang berjalan begitu, ya. Jadi harap menunggu, mungkin beda laptop, beda lagi, ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Ini sedang ada proses mengupload di bawah 30-47% informasinya. Oke. Oke, di sini barusan kita akan coba menginput nilai PAI dan PKN. Oke. Bisa langsung diketik di sini. Misalkan nilainya 77 dan 74 misalkan, ya. Lalu bedanya yang sekarang itu Bapak Ibu guru mapel bisa memberikan atau mencantumkan atau memberikan penilaian nilai sikap begitu, ya. Bedanya dengan aplikasi rapat terdahulu adalah seperti ini begitu. Jadi kalau aplikasi rapat yang terdahulu itu adalah yang memberikan nilai sikap itu hanya wali kelas begitu, ya. Tapi untuk sekarang ini ditampilkan di sini karena memang tuntutan dari kurikulum, ya, apalagi sekarang di SMK itu dituntut memang perkembangan atau karakter siswa memang harus yang diperhatikan begitu, selain nilai pengetahuan dan keterampilan begitu. Ya. Di sini sudah disediakan ada 27 sikap positif, 27 sikap negatif, dan sikap secara umum begitu, ya. Jadi memang ini dituntut memang harus diisi oleh guru mapel dan kalau pengisiannya sekarang itu memang ditumpuk di akhir memang tidak akan maksimal gitu, ya. Tapi karena ini sifatnya online, jadi untuk tahun depan misalkan tahun ajaran depan itu bisa dicicil dari awal semester misalkan begitu, ya. Tidak ditumpuk di akhir. Karena mungkin saja lupa gitu kan mana anaknya begitu. Oke, yang positif misalkan Abira Safitri itu positifnya adalah mempunyai sifat adil begitu, ya.
Tapi ternyata kurang begitu disiplin dengan, jadi ya nilainya adalah C atau misalkan B ya. Lalu untuk nilai PKN misalkan 88, ini 75, misalkan ini taat beribadah, lalu tetapi kurang begitu berjuang misalkan negatifnya ya. Jadi memang apalagi di situasi sekarang di tengah pandemi ini, karena memang mungkin nilai pengetahuan keterampilan tidak maksimal ya. Misalkan kelas 10 itu tidak ada PAT misalkan ya, karena PTS. Jadi kita bermainnya di nilai sikap begitu ya. Karena memang ketika ujian kan Bapak Ibu guru mungkin bisa menilai mana yang seperti pada rapat pembahasan kemarin ada yang tidak ikut sanlat misalkan, atau misalkan tugas sanlatnya tidak dikirim, atau misalkan ujiannya itu hasilnya hanya kopas begitu ya. Memang keterbatasannya memang kalau online seperti itu, tapi kita bisa memberikan penilaian yang objektif ya di sini, di nilai sikap ini begitu ya, untuk guru mapel ataupun wali kelas di sini ya. Karena ini lumayan cukup banyak, ada 27, dan ini mungkin setiap semester akan berbeda kata-katanya karena akan selalu dikembangkan sesuai dengan kurikulum yang berlaku begitu ya, atau yang kurikulum yang dikembangkan di SMK Hasina begitu ya. Oke. Ceritanya kita sudah coba menginput nilai PKN dan PAI ya. Maka di sini di bawah muncul jumlah nilai terisi baru 1, memang datanya kita baru 1 ya. Oke. Dengan jumlah total rata-rata tertinggi terendah begitu. Lalu jangan lupa diisi nama guru mapelnya ya, agar nanti wali kelas dan guru mapel bisa mudah berkomunikasi gitu ya. Karena memang guru PAI kan banyak, tidak hanya 1 begitu. Misalkan PAI itu Bu Ai Mariana, hanya contoh. Saya kurang begitu tahu juga kalau mengenai jadwal. PKN ya ini Bu Mira. Oke, selesai. Ya, kita baru nginput 1 orang siswa gitu ya. Lalu kita lihat progresnya di sini. Oke, berarti sudah muncul di sini ya. Progresnya ini baru 3% begitu ya. Karena memang baru mengisi 1 data. Beda misalkan kita mengcopy ini ke bawah ke semuanya. Oke, maka nilai itu sudah berhasil 100% di sini ya. Dengan jumlah total terisi 39 pas ini ya. Oke. Gitu. Lalu nanti nilai sikap atau ini nanti akan di akumulasi atau dikalkulasikan, akan dihitung. Tapi di mana dihitungnya? Nanti di portal wali kelas, nanti ada rekapannya. Termasuk nilai yang ini di bawah KKM. Nanti untuk nilai yang di bawah KKM ini warna merah begitu ya. Karena nilai yang paling rendah itu nanti akan ditampilkan di rapot begitu ya. Artinya deskripsinya akan ditampilkan di rapot ya. Nanti mungkin akan dijelaskan pada video tutorial kedua untuk wali kelas begitu. Tapi untuk guru mapel adalah cukup sampai di sini sebetulnya ya. Jadi kalau kosong berarti itu putih tandanya begitu ya. Dan 90% di sini di progresnya begitu. Jadi setelah Bapak Ibu guru mapel menginput nilai, silakan langsung cek di sini
apakah sudah 100% atau belum begitu ya. Kalau sudah berarti aman ya. Begitu. Jadi ini 12% ini adalah progres pengisian per kelas. Begitu ya. Berarti dari sekian berapa ini? Ya. 13-14 mata pelajaran itu baru 12% begitu. Ya. Jadi setelah itu bisa dipastikan selesai sebetulnya ya untuk guru mapel. Ya, bisa dilihat di depan. Oke, jurusan farmasi itu baru 2,9%. Ini kalau ini adalah info semua kelas ya. Jadi 4 kelas 4 lomba di farmasi ini yang mengisi itu baru 2,9%. Ini sudah tampil di sini. Dan ini bisa digunakan sebagai kepala sekolah atau wakil kepala untuk bisa memantau perkembangan input nilai itu bisa cukup di sini begitu. Ya. Nah, mungkin itu saja tutorial untuk Bapak Ibu guru MAPA tata cara input nilai rapot. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dipahami begitu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan boleh langsung inbox begitu ya mengenai aplikasi rapot ini, karena memang yang namanya sistem itu tidak ada yang sempurna begitu ya, selama itu buatan manusia begitu. Dan ini juga akan selalu berkembang, akan selalu berubah begitu, walaupun outputnya sama pada selembar kertas rapot begitu, tapi dalam prosesnya akan selalu berkembang begitu, bersifat dinamis. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial input rapot untuk guru mapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.